warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada malam hari yang berbahagia ini, kami dari kelompok 3 manajemen event izin presentasikan ya, karena memang kemarin ada kendala belum terlaksana event dan acara kami telah terlaksana pada hari Sabtu kemarin dan alhamdulillah juga acara kami terlaksana dengan baik dari pembukaan sampai penutupan. Baik, kita mulai saja. Untuk kegiatannya namanya tentu ada Lead Venture ya. Ini singkatan sebenarnya dari Leadership dan Adventure. Itu Explore, Lead, Enjoy in Tahura Bandung. Oke. Jadi topik discussion pada kesempatan kali ini yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada nama tujuan kegiatan, yang ketiga ada konsep rundown acara, selanjutnya ada struktur organisasi, terus ada job description, selanjutnya ada manajemen resiko event, yang ketujuh ada anggaran dana, yang kedelapan ada hasil pelaksanaan event, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Yang pertama latar belakang. Jadi kebetulan kita akan ini di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda ya. Di tengah pesatnya modernisasi atau urbanisasi di Kota Bandung ya, pelestarian lingkungan dan budaya lokal menjadi tantangan yang mendesak. Tahun Bandung dibangun sejak tahun 1912 dan memiliki luas sekitar 526 hektar, berperan penting sebagai paru-paru kota serta kawasan konservasi ekosistem di Kota Bandung. Lanjut. Selanjutnya ada nama dan tujuan acara. Untuk nama dari kegiatan ini adalah Lead Venture, Explore, Lead, and Enjoy. Tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah untuk mempererat hubungan antar anggota tim, menciptakan ikatan kolaboratif yang lebih luas melalui aktivitas yang melibatkan kerjasama dan komunikasi. Selanjutnya, dalam acara yang pertama ada konsep acara, yaitu kegiatan Lead Venture, Explore, Lead, and Enjoy dirancang untuk memberikan pengalaman menyeluruh yang menggabungkan petualangan alam, pengembangan kepemimpinan, dan eksplorasi kuliner lokal. Selanjutnya ada rundown acara, dimulai dari jam 6 sampai jam 7, yaitu briefing panitia. Dilanjutkan dari jam 7 sampai jam setengah 8, itu ada panitia berangkat ke Tahura. Pada jam setengah 8 sampai jam 8, peserta sampai di Tahura. Dilanjutkan pada jam 8 sampai jam 10, hiking dan implementasi kepemimpinan. Dilanjutkan pada jam 10 sampai jam 11, istirahat dan sharing session. Lanjut pada jam 11 sampai jam setengah 12, sesi dokumentasi. Dan yang terakhir pada setengah 12 sampai jam 12, pulang dan penutupan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada job description, posisi ketua pelaksana, tanggung jawabnya, mengkoordinasikan seluruh aspek acara dan memastikan semua berjalan sesuai dengan rencana. Terus ada sekretaris, mengelola administrasi dan komunikasi antar anggota tim. Terus ada bendahara, mengelola anggaran dan keuangan acara. Ada si acara, menyusun dan menjalankan rangkaian kegiatan selama event. Terus pada publikasi dokumentasi dan desain bertanggung jawab atas peralatan, konsumsi dan perlengkapan peserta. Terus ada divisi konsumsi, menyiapkan dan mengelola makanan dan minuman untuk peserta, panitia dan pengisi acara. Dan yang terakhir ada divisi logistik, bertanggung jawab atas peralatan, konsumsi dan perlengkapan peserta. Di sini ada manajemen risiko event, analisis risiko SDM, penetapan tujuannya, tujuan operasional, menjaga efektivitas kerja tim, sasaran operasionalnya, panitia paham dan menjalankan tugasnya, kegiatan pendukungnya ada briefing mingguan, simulasi kegiatan, tujuan kegiatannya menjamin kelancaran operasional di lapangan, identifikasi resikonya, pernyataan resiko, panitia tidak hadir pada saat hari H, penyebab jadwal pribadi bentrok, dampaknya kekurangan tenaga di pos tertentu. Yang kedua, panitia kurang paham job desk, penyebabnya kurang briefing atau dokumentasi, dampaknya tugas tidak terlaksana maksimal. Selanjutnya pada analisis resiko sumber daya manusia, di sini ada analisis resiko yang pertama yaitu
analisis uraian resikonya panitia tidak hadir, diberikan skor 4, lalu total skornya 16, statusnya tinggi di kategori kritis. Terus ada kurangnya job desk panitia di total skor 9, statusnya sedang, kategorinya moderat. Lalu ada komunikasi lemah, skor totalnya di 12, statusnya itu tinggi, di mana kategori di sini yaitu signifikan. Yang keempat ada konflik antar anggota, total skornya ada di 6, statusnya rendah di kategori ringan. Lalu yang terakhir ada beban kerja yang tidak merata, di mana di sini total skornya itu 9, statusnya sedang, di kategorinya itu moderat. Selanjutnya ada identifikasi celah pengendalian. Yang pertama dari uraian resiko panitia tidak hadir. Di sini pengendalian saat ini yaitu di chat group dan reminder, efektivitasnya kurang efektif. Pengendaliannya itu untuk membuat jadwal shift dan backup personal. Selanjutnya ada kurang paham dengan job desk, pengendalian saat ininya itu briefing lisan, efektivitasnya kurang efektif. Lalu pengendalian tambahannya itu membuat rundown detail dan Google dokumen tentang job desk. Lalu di sini ada rencana tindak pengendalian. Uraian resikonya, panitia absen, rencana pengendaliannya menetapkan minimal 1 cadangan tiap pos, target waktunya H-3, penanggung jawabnya koordinator sumber daya manusia. Lalu uraian risiko yang kedua, ini ada job desk tidak dipahami, rencana kegiatannya itu membuat ringkasan tugas di Google Drive, targetnya H-5, penanggung jawabi oleh sekretaris. Next, di sini di penetapan tujuan manajemen analisis risiko keuangan, tujuan operasionalnya itu untuk mengelola dana secara transparan dan efisien. Sasaran operasionalnya itu di mana semua pengeluaran tercatat dan sesuai. Terus kegiatan pendukungnya itu mencatat di Excel approval 2 orang, yaitu oleh bendahara dan ketua, yang bertujuan untuk mencegah pemborosan dan penyalahgunaan dana. Lalu di sini ada identifikasi risiko dari analisis keuangan. Yang pertama itu ada kurangnya dana yang disebabkan karena sponsornya terbatas yang mempunyai dampak pengurangan kualitas kegiatan. Yang kedua ada dana tidak sesuai estimasi, penyebabnya karena harga naik atau salah perhitungan yang berdampak kekurangan di pos penting. Lalu ada analisis risiko pada keuangan. Yang pertama yaitu pernyataan risiko. Pernyataan risikonya adalah kurangnya dana, penyebabnya adalah sponsor yang terbatas, dampaknya pengurangan kualitas kegiatan. Lalu yang kedua, dana tidak sesuai estimasi, penyebabnya harga naik, salah perhitungan, dampaknya kekurangan di pos penting. Dan selanjutnya ada identifikasi celah pengendalian, uraian risikonya ada dana, pengendalian saat ininya proposal sponsor, efektivitasnya kurang efektif, pengendalian tambahannya yaitu tambah backup internal atau lalu dana bocor. Pengendalian saat ini tidak ada approval pembelian, efektivitas tidak efektif. Pengendalian tambahannya terapkan sistem tanda tangan 2 orang. Rencana tindak pengendaliannya, uraian risikonya, kurangi dana. Rencana pengendaliannya tambah proposal ke dosen atau pihak kampus, target waktunya H-10 hari, lalu penanggung jawabnya divisi dana. Ada penetapan tujuan dari analisis resiko operasional. Tujuannya memastikan kegiatan berjalan sesuai rundown. Sasaran operasionalnya, semua aktivitas tepat waktu dan lancar. Kegiatan pendukungnya buat rundown detail koordinasi antar divisi. Tujuan kegiatan menciptakan alur acara yang efisien dan minim kendala teknis. Lalu identifikasi resikonya, pernyataan risiko, acara molor dari jadwal, penyebab waktu briefing kurang, persiapan belum matang. Dampaknya kegiatan jadi terburu-buru atau terpotong. Alat dan logistik tidak lengkap. Penyebabnya lupa bawa atau salah hitung kebutuhan. Dampaknya hambat aktivitas inti. Oke, di sini ada analisis resiko operasional lagi. Lalu identifikasi celah pengendalian. Jadwal molor, rundown dibagikan ke semua panitia. Efektivitasnya kurang efektif. Pengendalian tambahannya tambah buffer time dan timekeeper. Oke, untuk yang terakhir ini ada
rencana tidak pengendalian. Acaranya molor, buat buffer waktu di setiap sesi, target waktunya H-5, penanggung jawab divisi acara. Logistik tertinggal, simulasi logistik lengkap H-1, divisi logistik. Event, analisis risiko pemasaran. Tujuan meningkatkan awareness dan ketertarikan peserta. Sasaran operasional, kuota peserta terpenuhi, kegiatan pendukung promosi di IG, broadcast word of mouth. Tujuan kegiatan menarik partisipasi dan membangun citra positif acara. Identifikasi risiko, penyertaan risiko, promo tidak menjangkau target, penyebab desain kurang menarik atau timing salah, dampak sedikit yang mendaftar, respon calon peserta lambat, penyebabnya info kurang jelas atau sistem pendaftaran ribet, dampaknya kuota tidak penuh, risiko, uraian risiko, promo tidak tepat sasaran, skor 4, skor 3, skor total 12, status tinggi, kategori signifikan, calon peserta tidak tertarik, skor 3, skor total 9, sistem sedang, kategori moderat. Anggaran dana itu totalnya 928.100. Hasil pelaksanaan eventnya pukul 7.30 sampai pukul 8 panitia dan peserta. Sampai di Tahura, panitia dan peserta berkumpul pada titik kumpul untuk bersiap melakukan briefing berupa absen dan memulai tracking. Pukul 8 sampai pukul 10 hiking dan implementasi kepemimpinan, perjalanan menyusuri Tahura dengan pemandangan yang indah serta mengimplementasikan kepemimpinan dan kerjasama tim. Pada saat yang sama, ketika sampai di Gua Belanda, diberikan sedikit penjelasan dan sejarah mengenai Gua Belanda sebelum menyusuri ke dalam gua. Panitia beserta peserta melakukan istirahat dengan mengkonsumsi makan siang bersama. Setelah makan siang selesai, panitia membagikan kertas kepada seluruh peserta dan panitia untuk mengisi kesan dan pesan selama acara berlangsung. Setelah sesi istirahat dan sharing, session selesai, seluruh panitia beserta peserta melakukan sesi foto bersama. Setelah sesi ini selesai, panitia dan peserta bersiap untuk menelusuri jalan pulang. Setelah sampai pada titik awal, panitia dan peserta melakukan absen kepulangan untuk memastikan bahwa tidak ada panitia atau peserta yang tertinggal setelah sesi ini selesai. Permasalahan. Selama berlangsungnya acara, terdapat beberapa permasalahan yang cukup mengganggu kelancaran kegiatan. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya komunikasi yang efektif antar panitia, yang berdampak pada kurangnya kekompakan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kesimpulan dan saran. Selama pelaksanaan acara, terdapat beberapa kendala yang menjadi catatan penting, di antara kurangnya kekompakan antara panitia akibat komunikasi internal yang belum optimal, yang berdampak pada koordinasi lapangan dan kelancaran kegiatan. Selain itu, ketidaksesuaian dan pemendekan durasi pada beberapa segmen sehingga mengurangi kenyamanan peserta. Masuknya dari panitia dan peserta menjadi pembelajaran berharga agar ke depan persiapan dapat dilakukan lebih matang dengan meningkatkan komunikasi, memperjelas bagian tugas, serta menegakkan kedisiplinan waktu demi kelancaran dan kesuksesan acara berikut. Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bentar, yang Identifikasi celah pengendalian